Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om Udi, OMOEDI. Ya, udah lama nih Om Udi nggak bertegur sapa dengan sahabat Om Udi. Terakhir juga bertegur sapa sebenarnya cuma bikin video tugas kalau nggak salah. Nah, kali ini Om Udi lain dari biasanya nih. Kali ini Om Udi hanya mau ngobrol-ngobrol aja ini. Terutama tema kali ini Om Udi mau ngobrol atau mau bicara tentang penyuluh perindustrian. Ya, makanya kalau penyuluh perindustrian itu salamnya buat teman-teman yang tergabung di Asosiasi Penyuluh Perindustrian Indonesia (APPI), itu salamnya salam berdaya dan memberdayakan. Nah, oke, kita mau ngobrol tuh, mau mengupas nih tentang penyuluh perindustrian. Nah, mungkin beberapa teman sudah pernah awal-awal dulu tuh membuka blognya Om Udi yang wahrudin.hidayat.blogspot.com ya, yang tentang penyuluh perindustrian. Nah, waktu itu kisah ya, bukan kisah sih, itu kejadian yang memang Om Udi rasakan mulai dari CPNS yang juga formasinya adalah penyuluh perindustrian. Nah, kali ini apa ya yang mau diobrolin ya? Oke, tidak lupa kalau yang namanya kita ngomongin penyuluh perindustrian, kita lihat dari sejarahnya mungkin ya. Ini kalau Om Udi sebenarnya nggak tahu sih persisnya sejarahnya sebagaimana, tapi mungkin nanti di video-video berikutnya kita bisa kupas ya. Nah, ini setahu dari Om Udi aja. Kalau dari senior dulu yang bercerita itu, yang penyuluh perindustrian itu memang dibuat sama, waktu itu masih Departemen Perindustrian Perdagangan kalau tidak salah. Nah, itu ada BIPIK atau apa itu ya, yang jadi mengrekrut tenaga-tenaga untuk penyuluh gitu kan. Nah, kebetulan pas waktu Om Udi diklat dasar penyuluh itu ketemu sama yang program itu, dia juga paling terakhir gitu. Bisa jadi PNS, jadi penyuluh, tapi kayaknya terus nggak lama itu pensiun. Siapa lupa namanya. Dari Jawa Tengah, daerah mana ya? Boyolali atau Klaten atau mana, saya lupa sih. Kalau dulu di kalau yang lupa namanya. Udah, lupakan saja Bang, lupa. Terus ada juga kayak yang programnya kayak yang tempat Om Udi sekolah ya. Dulu kan Om Udi sekolahnya di ATK Yogyakarta, sekolahnya punyanya Kementerian Perindustrian. Kalau dulu punyanya Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Jogja. Itu kan karena mempunyai 8 sekolah ya, itu ada ATK Yogyakarta, ada AKA Bogor, di Jakarta itu ada APP Jakarta, ada SMTI sekolah, SMTI, terus ada ATI Padang, terus ada yang Kimia Industri PTKI ya, PTKI Medan, terus ada mana ATI Padang sama ATI Makassar kalau nggak salah, ada 8 pokoknya. Tadi ada yang kelewat nggak ya? Maaf kalau misalnya ada yang kelewat. Tapi ada 8 institusi. Dulu kita juga sering ketemu, dulu namanya forumnya Forum FLM, Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Perdagangan Indonesia, KLM PPI ya, forum komunikasi lembaga itu. Nah, kalau yang program dulu itu setelah sekolah dari situ, itu mereka jadi penyuluh. Dulu ini cerita dari dosen yang pernah ngajar sih, mereka juga pernah jadi penyuluh kemudian jadi dosen. Nah, sejarahnya kan di situ juga gitu, awal-awalnya ada di bentuk penyuluh itu. Tapi dasarnya seperti apa, Om Udi belum pernah mendalami. Mungkin kalau ke depan kita bikin video, kita ketemu kita nyari nih sama mungkin ketua APPI pertama, kita datengin, kita tanya tuh sejarahnya seperti apa, mungkin lebih tahu gitu kan. Nah, tuh hal dari konsep pertama yang sejarah. Nah, kedua ada masa di mana banyak CPNS yang statusnya yang itu akhirnya Om Udi tulis di blog gitu.
statusnya adalah di apa namanya, pertama itu mendaftar sebagai penyuluh perindustrian, tapi ketika masuk dia tidak diangkat jadi fungsional, jadilah staff gitu kan. Nah, kalau Om Budi dari awal itu ya kebetulan memang di tempat Om Budi itu kepala dinasnya itu memang berasal dari perindustrian ya. Dia tahu, oh kamu mau jadi penyuluh nih. Didorong tuh, disuruh diklat dasar, tapi ngurusin sendiri sih semuanya. nggak diurusin sama kepegawaian, ngurusin sendiri semua. Diklatnya alhamdulillah di teman-teman dari BDI Yogyakarta luar biasa disupport gitu kan. Ya, salam ya buat teman-teman di BDI Yogyakarta ya. Jadi kenal nih sama kepala BDI Yogyakarta sekarang juga, dulu Mas Kunto. Nah, itu dulu juga sering, terusnya ada Mas Agung dan yang lainnya, ada Mbak Sopi, banyak sekali itu kan. Itu dulu support sekali. Nah gitu. Tapi waktu itu di diklat dasar itu sebenarnya yang mendasari kita jadi tahu sih sebenarnya penyuluh itu fungsinya apa. Sebenarnya itu sih kalau buat teman-teman yang ingin jadi penyuluh harusnya mendalami diklat dasar tersebut. Nah, karena kejadian yang sekarang nih, yang periode terakhir ini nih, ada kebijakan yang memfungsionalkan pejabat-pejabat yang paling struktural jadi fungsional. Nah, kemudian tanpa diklat dasar, disetarakan, terus ya banyak konflik yang terjadi di situ kan. Jadinya terus kerjaannya tadinya nggak tahu tentang penyuluhan seperti apa dan seperti apa. Tapi ya memang konsepnya jadi hilang sih, penyuluhan yang versi dulu itu yang pakai angka kredit, yang sekarang sudah nggak pakai kredit, pakai SKP. Jadinya kalau Om Budi bilang itu tantangannya jadi lain gitu. Kalau dulu kita ngejar angka kredit ya walaupun sebenarnya itu bukan utama. Tujuan utama kita jadi penyuluh itu kan berdaya dan memberdayakan. Intinya itu. Jadi apa itu konsep berdaya dan memberdayakan? Memberdayakan itu berarti membuat IKM itu kita itu mampu, mandiri gitu kan. Dia berdaya. Nah, ini nih yang sebenarnya ternyata Om Budi itu dulu nggak lakuin waktu jadi penyuluh. Sekarang udah nggak jadi penyuluh nih, jadi tahu malah. Kadang kita hanya membimbing, membina gitu kan, menuntun gitu kan. Semua apa namanya yang kita lakuin kayak nuntun terus. Tapi ya sebenarnya sih sudah berusaha supaya mereka bisa, karena di kerjaan kita jadi ringan. Cuma itu dulu kalau Om Budi itu bukan jadi tujuan utama ya. Pokoknya intinya membantu ya dulu ya, membimbing IKM gitu. Tapi setelah Om Budi sekarang udah nggak jadi penyuluh, melihatnya, loh ini kan pemberdayaan ya, gitu kan. Memberdayakan berarti kita harus membuat IKM itu dia itu bisa mandiri, gitu kan. Ketika mandiri ya istilahnya nanti ada kelasnya lah, ada kelas pemula ya sama kayak fungsional, ada pertama, ada muda, ada madya, ada utama. Mungkin itu juga perlu itu untuk IKM kita. Itu ada IKM yang itu kelasnya pemula, terus ada yang lanjutan madya gitu kan, sama yang utama. Nanti kalau yang udah utama itu sama nih kayak kita ini, mereka harus memberdayakan IKM yang masih apa namanya baru pertama gitu kan. Nah itu ya terus apa lagi ya ini juga mungkin kebijakan ya, kurang tahu ini kalau kita melihat ini aja, jujur aja ini karena udah di luar penyuluh jadi bisa ngomong apa adanya ya. Di perindustrian itu konsennya itu masih belum jelas ya, maksudnya ada penyuluh industri, ada pembina industri, yang mungkin kalau basicnya yang di sana yang memprogramkan mungkin sudah berpikiran ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Tapi tantangan implementasi yang ada di lapangan ternyata berbeda dengan yang diinginkan. Mungkin itu bisa jadi itu kan. Tapi yang jadi korban ya kita yang ada di bawah itu kan, yang tadinya tidak punya basic penyuluh harus menyuluh
gitu kan. Tapi karena sekarang modelnya pakai SKP ya, bukan pakai angka kredit, jadi ya nggak ada masalah sih mau kerja di mana aja. Misalnya kita jadi penyuluh, kerjaan kita di kantor tukang sapu, tetap aja 4 tahun kita naik pangkat kan. Nah, nggak ada apanya ya, gregetnya itu kalau menurut Om Budi udah hilang sekarang itu. Jadi ya jadi fungsional sama struktural, fungsional khusus sama fungsional umum itu secara kerjaan sama aja, cuma beda di tunjangan aja sih jadinya. Karena kelas jabatannya beda ya. Kayak Om Budi sekarang jadi fungsional umum ya, tahu sendirilah, grade-nya turun lah. Tapi no problem, kerjaan masih no problem. Yang penting kita itu berguna gitu. Makanya ketika kita ada prinsipnya Om Budi tetap pegang, berdaya dan memberdayakan. Jadi Om Budi harus mampu berdaya dan juga harus mampu memberdayakan. Mungkin objeknya sebenarnya sama sih, masih UMKM. Yang Om Budi sekarang bina juga masih UMKM, dan juga itu sekarang prinsipnya berbeda. Kalau dulu lebih banyak menuntun, kalau sekarang kalau bisa mereka yang kita tuntun ya, awalnya mungkin kita tuntun, nanti dengan strategi mungkin di video-video berikutnya nanti Om Budi bahas satu persatu apa-apa yang ya ini versi Om Budi, bukan versi siapa-siapa. Nah, boleh diikutin, boleh enggak, gitu kan. Ya, tapi itulah sekilas tentang fungsional penyuluh perindustrian. Nanti ini hanya awal nih, ini permulaan. Jadi nanti Om Budi mencoba untuk bisa membahas lagi. Mungkin kita mulai dari sejarah. Nanti kita cari nih orang yang pelaku sejarah yang mungkin bisa menceritakan ya kan, biar teman-teman fungsional itu tahu. Oh, kenapa sih ada fungsional perindustrian? Oh, filosofinya itu seperti apa sih, gitu kan? Jadi tidak salah ketika ada di lapangan. Terus nanti yakin nggak? Saya tuh mau sebagai penyuluh atau hanya penyuluh sebagai hanya jabatan melekat saja, kerjaannya bodo amat lah. Karena sekarang pakai SKP. Nah, itu semua pilihannya teman-teman semua. Ya, mungkin itu aja untuk sekali ini. Ditunggu aja lah video-video berikutnya. Dan tadi assalamualaikum nggak sih? Aduh, saking asiknya jadi lupa kali ya. Ya oke. Mungkin itu aja dari Om Budi sampai saat ini. Nanti kita tunggu video berikutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.